Amerika Serikat tuding Rusia pakai senjata terlarang gempur Ukraina. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa Rusia bersiap untuk meningkatkan invasi ke Ukraina menggunakan senjata mematikan yang dilarang. Hal tersebut disampaikan Thomas-Greenfield dalam sambutannya di sidang Majelis Umum PBB sesi khusus darurat pada Rabu waktu setempat. Pihaknya telah melihat video pasukan Rusia memindahkan persenjataan yang sangat mematikan ke Ukraina, yang mana itu dilarang dalam pertempuran. Demikian kata Linda Thomas-Greenfield. Persenjataan itu termasuk munisi tandan dan bom vakum yang dilarang di bawah Konvensi Jenewa. Pihaknya telah melihat konvoi senjata mematikan sepanjang 40 mil menuju Kiev. Thomas-Greenfield juga mengatakan bahwa Putin terus meningkatkan serangan ke Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Ia bahkan telah menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi, mengancam akan menyerang Finlandia dan Swedia. Ia juga menekankan bahwa setiap langkah yang diambil Rusia telah mengkhianati PBB dan bertentangan dengan semua yang diperjuangkan organisasi tersebut. Dalam kesempatan ini, Thomas-Greenfield juga memuji warga Rusia yang memprotes perang dan mendesak tentara Rusia untuk meletakkan senjata mereka. Yang benar adalah bahwa perang ini adalah pilihan satu orang dan satu orang saja, Presiden Putin. Itu adalah pilihannya untuk memaksa ratusan ribu orang memasukkan hidup mereka ke dalam ransel dan melarikan diri dari negara itu. Demikian kata Thomas Greenfield. Thomas Greenfield juga dengan mendorong negara-negara anggota PBB untuk menyetujui resolusi yang mengkritik Rusia atas invasi Ukraina. Sebelumnya, Rusia disebut menggunakan bom vakum atau bom termobarik saat menyerang Ukraina. Hari ini mereka menggunakan bom vakum yang sesungguhnya dilarang di Konvensi Jenewa. Demikian kata Dubes Oksana Markarova setelah pertemuan dengan anggota Kongres Amerika Serikat. Kehancuran yang coba dihantamkan Rusia ke Ukraina sangat besar. Sebelumnya, video yang direkam CNN International juga memperlihatkan pasukan Rusia tampak mengangkut sistem pelontar TOS-1 atau senjata termobarik ketika bergerak menuju Ukraina pada akhir pekan lalu. Senjata termobarik ini juga dikenal sebagai bom vakum dan memiliki daya ledak dan daya hancur lebih besar dari senjata konvensional, berpotensi menjadi senjata pemusnah massal. Ledakan bom termobarik juga bertahan lebih lama dari senjata lain. Bom vakum bisa berbentuk beberapa ukuran, mulai dari granat berpeluncur roket untuk pertempuran jarak dekat hingga versi besar yang dapat digunakan dari pesawat. Rusia bombardir markas militer Ukraina. Lebih dari 70 tentara Ukraina dilaporkan tewas usai pasukan Rusia menembakkan rudal ke sebuah pangkalan militer di kota Oktira, wilayah Sumy, Ukraina. Kabar ini disampaikan Gubernur Regional Dmytro Zhivensky dalam Facebook. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk menyerang Ukraina pada pekan lalu, ledakan dan tembakan memenuhi sejumlah kota di negara itu. Di hari yang sama, serangan rudal Rusia ke kota Kharkiv, Ukraina, menewaskan 9 warga sipil. Sebanyak 3 anak menjadi korban dalam serangan ini. Rudal itu menghantam area perumahan, membunuh dan melukai masyarakat sipil yang tak bersalah. Belum pernah ada kehancuran sebesar ini di Kharkiv dalam waktu yang lama. Ini amat mengerikan. Wali kota Kharkiv, Igor Terekhov, dalam akun Telegramnya mengatakan pihaknya mengalami masa-masa yang berat. Ini memperlihatkan bukan sekedar perang, tetapi pembantaian orang-orang Ukraina. Sementara itu, gambaran satelit dari Baxar Technologies menunjukkan konvoi sepanjang 64 km terlihat menyasar ibu kota Ukraina, Kiev. Konvoi ini dimulai dari pangkalan udara Antonov, sekitar 17 km dari pusat kota Kiev, sampai wilayah utara Pribyrsk, Ukraina. Maxar menyampaikan konvoi militer besar ini membawa kendaraan lapis baja, tank, artileri, dan kendaraan logistik lain. Tak hanya itu, beberapa pejabat Amerika Serikat juga menyampaikan Rusia bakal mengirimkan gelombang pasukan ke Ukraina. Gelombang ini diprediksi dapat mengatasi perlawanan dari Ukraina. Dikira main-main, Putin ancam gunakan nuklir. Amerika Serikat justru melihatnya sebagai sebuah gertakan. Amerika Serikat masih belum melihat adanya gerakan pasca ancaman nuklir Rusia. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan akhir pekan lalu,
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi. Bagi beberapa mantan pejabat dan pakar di Amerika, menganggap pernyataan Putin sebagai gertakan adalah sebuah kesalahan. Mengingat resiko di mana Rusia terpojok atau jika perang meluas, Putin sewaktu-waktu dapat memutuskan menggunakan senjata nuklir. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin mengatakan pasukan rudal nuklirnya, Armada Utara dan Pasifik telah ditempatkan pada tugas tempur yang ditingkatkan. Ungkapan tugas tempur khusus atau ditingkatkan tampaknya telah membingungkan Pentagon. Ini bukan istilah seni dalam apa yang kami pahami sebagai doktrin nuklir Rusia. Demikian kata seorang pejabat Pentagon dikutip dari Al Arabiya. Sejauh ini belum ada pergerakan besar senjata atau pengerahan pasukan untuk mempersiapkan serangan nuklir. Dia mengatakan dirinya tidak percaya kita telah melihat sesuatu yang spesifik sebagai hasil dari arahan yang dia berikan. Setidaknya belum dalam hal gerakan otot yang cukup besar. Amerika terus memantau dengan cermat segala sesuatu mulai dari fasilitas penyimpanan nuklir, pasukan rudal, kapal selam hingga pengerahan pesawat pengebom berkemampuan nuklir Rusia. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan tidak ada alasan untuk mengubah tingkat siaga nuklirnya saat ini. Psaki kepada MSNBC mengatakan dianya telah melihat pola ini dari Presiden Putin selama beberapa bulan terakhir, di mana dia membuat ancaman untuk membenarkan tindakan agresif yang lebih besar. Menurutnya, Rusia tidak akan melakukan hal demikian karena Putin telah berkomitmen untuk mengurangi ancaman nuklir. Psaki juga menegaskan kembali keputusan Washington untuk tidak menggunakan militernya untuk menciptakan zona larangan terbang di Ukraina. Putin pada Minggu memerintahkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi sebagai bentuk tanggapan atas sanksi Barat terhadap Rusia. Pada hari Senin, pasukan rudal nuklir Rusia dan Armada Utara dan Pasifik ditempatkan pada tugas tempur yang ditingkatkan.